nelayan yang hidupnya berubah setelah menemukan ikan ajaib. Pagi itu, langit masih kelabu ketika Pak Wirya mendorong perahunya ke laut. Ombak bergerak perlahan, dan angin dingin menerpa wajahnya. Ia mengayuh perlahan ke tengah laut dengan harapan menemukan rezeki yang lebih baik. Sudah beberapa minggu terakhir hasil tangkapannya sangat sedikit. Kadang ia hanya pulang membawa beberapa ikan kecil yang bahkan tak cukup untuk dijual, apalagi dimakan. Ya Tuhan, tolonglah aku hari ini. Berikan aku sesuatu yang cukup untuk keluarga, gumamnya sambil melemparkan jaring ke air. Pak Wirya menunggu dengan sabar, membiarkan jaringnya melayang di bawah permukaan laut. Setelah beberapa saat, ia menarik jaring itu dengan hati-hati. Awalnya, ia mengira hanya ikan-ikan kecil seperti biasanya yang terperangkap. Namun, matanya langsung membelalak saat melihat sesuatu yang berbeda. Di dalam jaring itu, ada seekor ikan besar yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tubuh ikan itu berkilauan di bawah cahaya matahari pagi, seolah-olah dilapisi permata. Sisiknya memantulkan warna emas dengan semburat biru dan hijau, menciptakan pemandangan yang memukau. Ya Tuhan, desis Pak Wirya, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ini ikan apa? Belum pernah aku melihat ikan seindah ini sepanjang hidupku. Ikan itu tampak tenang, meski terperangkap di jaring. Matanya yang besar dan jernih seolah menatap langsung ke dalam hati Pak Wirya. Ia merasakan sesuatu yang aneh, bukan sekadar rasa kagum, tapi juga sebuah ikatan, seolah ikan itu memahami dirinya. Pak Wirya berpikir keras. Ikan sebesar dan seindah ini pasti bernilai sangat mahal jika dijual. Ia bisa membeli perahu baru, memperbaiki rumahnya, dan memastikan keluarganya hidup lebih baik. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya ragu. Ia merasa ikan ini adalah sesuatu yang istimewa, bukan sekadar tangkapan biasa. Aku tidak bisa menjualmu, kata Pak Wirya pelan, seolah berbicara kepada ikan itu. Kau terlalu indah untuk dijual. Aku akan merawatmu. Dengan hati-hati, Pak Wirya melepaskan ikan itu dari jaring dan meletakkannya di ember besar berisi air laut. Sepanjang perjalanan pulang, ia terus memikirkan apa yang akan dikatakan istrinya. Bagaimana menjelaskan bahwa ia membawa pulang ikan sebesar itu, tapi tak berniat menjualnya atau memasaknya? Sesampainya di rumah, istrinya, Bu Mirah, yang sedang mengayak tepung, langsung menatap suaminya dengan bingung. "Pak, apa itu?" tanyanya sambil mendekati ember. Pak Wirya tersenyum kecil. "Ini ikan yang kutangkap tadi pagi. Namanya Gemilang. Lihatlah betapa indahnya." Bu Mirah tertegun. Ikan itu memang luar biasa. Sisiknya berkilauan, dan ukurannya jauh lebih besar daripada ikan biasa yang pernah ia lihat. Bahkan anak mereka yang masih kecil berlari mendekat, memandangi ikan itu dengan takjub. "Ayah, ikan ini seperti emas," seru anak itu sambil tertawa riang. "Bisa kita pelihara ya?" Pak Wirya mengangguk. "Iya nak, kita akan merawatnya. Ikan ini istimewa." Bu Mirah awalnya ingin memprotes. Dalam pikirannya, ikan sebesar ini pasti bisa dijual dengan harga mahal, cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka selama berminggu-minggu. Namun, melihat wajah suaminya yang penuh keyakinan, ia memilih diam. Pak Wirya menggali kolam kecil di belakang rumah mereka. Ia mengisinya dengan air laut yang diambil menggunakan ember. Gemilang berenang tenang di kolam itu, seolah merasa nyaman. Setiap pagi, Pak Wirya memberi makan ikan itu dengan sisa-sisa hasil tangkapan kecilnya, dan setiap kali ia memandang Gemilang, ia merasa ada harapan baru yang tumbuh dalam hatinya. Namun, jauh di dalam pikirannya, Pak Wirya tahu bahwa keputusan ini akan menimbulkan pertanyaan dari orang-orang di sekitarnya. Tapi, ia tak peduli. Baginya, Gemilang adalah anugerah dari laut, dan ia berniat menjaga ikan itu dengan sepenuh hati. Hari itu, Pak Wirya merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar kebahagiaan karena menangkap ikan langka, tetapi sebuah keyakinan bahwa Gemilang membawa sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia hanya belum tahu apa itu. Seiring berjalannya waktu, kabar tentang ikan langka milik Pak Wirya menyebar dengan cepat di desa. Desa kecil tempat tinggalnya memang terkenal dengan masyarakatnya yang akrab dan suka bertukar kabar. Tak butuh waktu lama, banyak tetangga mulai berdatangan ke rumah Pak Wirya untuk melihat ikan yang disebut-sebut sangat indah itu. "Pak Wirya,
"Apa benar kau menangkap ikan emas?" teriak seorang tetangga dari luar pagar. Pak Wirya yang sedang memberi makan gemilang di kolam kecilnya, hanya tersenyum kecil dan mengangguk. "Lihatlah sendiri," jawabnya ramah. Orang-orang berkerumun di sekitar kolam belakang rumahnya. Mereka tertegun melihat gemilang yang berenang dengan anggun di dalam kolam. Sisik ikan itu memantulkan cahaya matahari, membuatnya tampak seperti permata hidup. "Ya ampun, ikan ini luar biasa," ucap seorang tetua desa yang ikut melihat. "Belum pernah aku melihat ikan seperti ini sepanjang hidupku. Pak Wirya, kau sungguh beruntung." Namun, di balik kekaguman itu, banyak yang mulai memberikan saran kepada Pak Wirya. "Pak Wirya, ikan seperti ini pasti mahal sekali. Kenapa tidak kau jual saja? Uangnya bisa dipakai untuk membeli perahu baru atau memperbaiki rumahmu," kata seorang tetangga. "Benar Pak Wirya. Dengan uang dari ikan ini, kau bisa hidup lebih nyaman. Jangan sia-siakan kesempatan ini," tambah yang lain. Pak Wirya mendengarkan semua saran itu dengan sabar. Ia mengerti maksud baik mereka, tapi hatinya sudah mantap. Ia menggeleng pelan dan menjawab, "Ikan ini bukan sekadar tangkapan bagiku. Ia seperti hadiah dari laut, dan aku ingin merawatnya. Aku tidak ingin menjualnya." Beberapa orang mencoba meyakinkan lagi. "Tapi Pak, kau sedang kesulitan sekarang. Apa tidak sayang kalau ikan ini hanya dipelihara begitu saja? Kalau tidak dijual, paling tidak masak saja. Daging ikan besar seperti ini pasti enak sekali." Pak Wirya tetap kukuh dengan keputusannya. "Aku tahu apa yang aku lakukan. Ikan ini bukan hanya soal uang atau makanan. Aku merasa ada sesuatu yang istimewa dari gemilang. Aku akan menjaganya." Meski banyak yang tak setuju, mereka akhirnya meninggalkan rumah Pak Wirya. Namun, kabar itu terus menyebar. Orang-orang desa mulai membicarakan Pak Wirya di pasar dan di pinggir pantai. Ada yang memuji kesabarannya, tetapi tak sedikit pula yang menganggapnya aneh dan bodoh. "Dia sudah miskin, tapi malah menolak rezeki di depan mata," bisik seorang nelayan kepada temannya. Pak Wirya mendengar semua itu, tetapi ia tak menggubrisnya. Baginya, menjaga gemilang adalah keputusan yang benar. Ia merasa ikan itu adalah bagian dari keluarganya. Di sisi lain, Bu Mirah mulai merasa terganggu dengan kabar-kabar itu. Ia sering mendengar omongan tetangga setiap kali pergi ke pasar. "Apa suamimu sudah gila, Mirah? Ikan sebesar itu malah dipelihara. Kenapa tidak dijual saja?" Bu Mirah hanya tersenyum kecut. Ia sebenarnya juga merasa dilema. Sebagai istri, ia ingin mendukung keputusan suaminya, tetapi situasi ekonomi mereka semakin sulit. Terkadang ia berpikir, mungkin tetangga-tetangga itu benar. Namun, setiap kali melihat wajah penuh keyakinan Pak Wirya, ia memilih untuk diam. Sementara itu, gemilang terus tumbuh. Tubuhnya semakin besar, dan sisiknya semakin berkilau. Anak Pak Wirya, yang semakin akrab dengan gemilang, sering bermain di tepi kolam sambil bercerita seolah-olah gemilang bisa mendengarnya. "Ayah, kenapa ikan ini begitu indah? Apakah dia ikan dari surga?" tanya anak itu suatu hari. Pak Wirya tersenyum dan menjawab, "Mungkin saja nak. Tuhan selalu punya cara untuk memberi kita sesuatu yang istimewa." Namun, di balik kebahagiaan kecil itu, Pak Wirya tahu bahwa keputusan untuk merawat gemilang bukan tanpa risiko. Ia hanya berharap bahwa apapun yang terjadi nanti, ia telah melakukan yang terbaik. Beberapa minggu berlalu, dan kehidupan keluarga Pak Wirya semakin sulit. Perahu yang menjadi tumpuan utama mencari nafkah telah rusak akibat badai besar, membuatnya tak bisa melaut untuk mencari ikan. Hari-hari berlalu tanpa ada pemasukan, dan persediaan makanan di rumah mereka habis. Mereka hanya bisa mengandalkan hasil kebun kecil di belakang rumah, tapi itu pun tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bu Mirah mulai gelisah. Sebagai seorang ibu, ia merasa tak sanggup melihat anaknya kelaparan. Anak mereka yang biasanya ceria kini lebih sering diam karena perutnya kosong. Suatu malam, ketika mereka hanya makan nasi dengan garam, Bu Mirah tak tahan lagi. "Pak," katanya pelan sambil memandangi suaminya, "kita sudah tak punya apa-apa lagi. Tidak bisakah kita menjual gemilang? Ikan itu pasti bernilai mahal. Kita bisa membeli beras dan keperluan yang lain."
Pak Wirya menghentikan kunyahannya. Ia menatap istrinya dengan mata yang lelah. Aku tahu, Bu. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Aku sudah berjanji untuk merawat Gemilang. Ikan itu bukan sekadar tangkapan. Ia seperti berkah yang harus kita jaga. Tapi Pak, desak Bu Mirah, apa gunanya berkah itu jika kita kelaparan? Anak kita membutuhkan makanan. Kau juga. Kalau kau sakit karena ini, siapa yang akan melindungi kami? Pak Wirya terdiam. Ia tahu istrinya benar. Namun, di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar uang atau makanan. Gemilang bukan ikan biasa. Ada rasa keterikatan yang sulit ia jelaskan. Malam itu, Pak Wirya duduk di tepi kolam sambil memandangi Gemilang yang berenang tenang di air. Ikan itu tampak damai, seolah tak peduli dengan dunia di sekitarnya. Apa yang harus kulakukan? Bisik Pak Wirya kepada dirinya sendiri. Apakah aku terlalu keras kepala? Atau aku hanya menunggu keajaiban yang mungkin tak pernah datang? Hari-hari berikutnya, situasi semakin memburuk. Keluarga mereka mulai melewati hari-hari tanpa makan cukup. Anak mereka, yang biasanya penuh semangat, kini hanya duduk lesu di sudut rumah. Bu Mirah tak lagi banyak berbicara, tapi tatapannya penuh kekhawatiran. Satu malam, ketika perutnya keroncongan dan pikirannya kacau, Pak Wirya bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya, istrinya, dan anaknya duduk di meja makan. Di depan mereka ada sepiring besar daging ikan yang tampak lezat. Mereka makan dengan lahap, tertawa, dan berbicara dengan riang. Namun, yang membuatnya bingung, ikan di atas meja itu adalah Gemilang. Pak Wirya terbangun dengan keringat dingin. Ia duduk termenung di ranjang, memandangi istrinya yang tertidur lelap di sampingnya. Apakah ini pertanda? Pikirnya. Apakah aku harus menyerah dan memasak Gemilang? Esok paginya, Pak Wirya berdiri di tepi kolam, menatap Gemilang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa sangat bersalah jika harus mengorbankan ikan yang telah ia rawat dengan penuh cinta. Namun, di sisi lain, keluarganya sedang menderita. Apakah mempertahankan Gemilang adalah tindakan yang egois? Gemilang, katanya pelan. Apa yang harus kulakukan? Aku tak ingin mengorbankanmu, tapi keluargaku membutuhkanmu. Jika kau memang hadiah dari Tuhan, apakah ini saatnya aku memanfaatkan hadiah itu? Saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Di tengah keheningan, Pak Wirya merasa seolah-olah ada suara yang lembut masuk ke dalam pikirannya. Aku rela, suara itu berkata. Aku ada di sini untuk keluargamu. Jangan takut, kau tidak akan menyesal setelah melakukannya. Pak Wirya tersentak. Ia melihat ke sekeliling, mencari asal suara itu, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya ada Gemilang yang berenang dengan tenang di kolam. Apakah ini hanya hayalanku? Pikirnya. Namun, suara itu terasa begitu nyata. Hatinya mulai bimbang. Apakah ini benar-benar jawaban yang ia tunggu? Apakah Gemilang benar-benar memberikan izin? Pak Wirya menghabiskan sepanjang hari merenung, mencoba mencari keberanian untuk mengambil keputusan. Malam harinya, ia akhirnya berbicara kepada istrinya. Bu, besok kita akan memasak Gemilang, katanya dengan suara berat. Bu Mirah terkejut. Apa kau yakin, Pak? Kau benar-benar rela melakukannya? Pak Wirya mengangguk. Aku rasa ini yang terbaik untuk kita semua. Aku sudah berbicara dengan Gemilang, dan aku merasa ikan itu mengizinkannya. Bu Mirah tak ingin memperdebatkan keanehan kata-kata suaminya. Ia hanya lega bahwa akhirnya mereka akan memiliki sesuatu untuk dimakan. Namun, di balik itu, ia tahu suaminya sedang berjuang dengan rasa bersalah yang besar. Malam itu, Pak Wirya kembali duduk di tepi kolam, mengucapkan terima kasih kepada Gemilang atas kebersamaan mereka. Dengan air mata yang mengalir, ia berdoa agar keputusan ini benar-benar menjadi jalan keluar bagi keluarganya. Pagi itu, suasana di rumah Pak Wirya terasa sunyi dan penuh dengan ketegangan. Pak Wirya sudah bersiap dengan segala keperluannya. Dengan hati yang berat, ia membawa ember berisi air laut tempat Gemilang berenang untuk terakhir kalinya. Istrinya, Bu Mirah, berdiri di samping, memandangi suaminya dengan raut wajah penuh keraguan. Anak mereka duduk di pojok ruangan,
menatap ikan besar itu tanpa berkata apa-apa. Pak Wirya menghela napas panjang. Ia menunduk di depan kolam kecil tempat Gemilang tinggal selama beberapa minggu terakhir. Dengan suara lirih, ia berkata, "Maafkan aku Gemilang. Aku sudah mencoba yang terbaik. Tapi aku harus melakukannya demi keluargaku. Terima kasih atas waktu yang telah kita habiskan bersama." Seolah memahami, Gemilang berenang mendekat, menyentuh tangan Pak Wirya yang gemetar saat menyentuh air kolam. Pak Wirya merasa ada rasa damai aneh yang mengalir dalam dirinya, meski hatinya tetap berat. Dengan hati-hati, ia mengangkat Gemilang dari kolam, lalu membawanya ke dapur. Di dapur, Bu Mirah sudah menyiapkan panci besar berisi air mendidih. Tapi sebelum ikan itu dimasak, Pak Wirya memutuskan untuk membelah perutnya terlebih dahulu. Ia merasa perlu memastikan bahwa tidak ada sesuatu yang mengganjal atau membahayakan sebelum daging ikan itu diolah. Dengan pisau yang tajam, Pak Wirya membelah perut Gemilang perlahan. Namun, apa yang ia temukan di dalam tubuh ikan itu membuatnya dan istrinya terkejut luar biasa. "Ya Tuhan!" seru Bu Mirah sambil menutup mulutnya. Di dalam perut Gemilang, terdapat beberapa butir emas yang bersinar terang. Emas itu sebesar biji kacang, tapi jumlahnya cukup banyak untuk membuat siapapun terpana. Pak Wirya menjatuhkan pisau di tangannya, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Ini emas Bu. Gemilang benar-benar memberikan sesuatu untuk kita," kata Pak Wirya dengan suara bergetar. Mereka berdua terdiam beberapa saat, membiarkan kejadian itu meresap dalam pikiran mereka. Setelah itu, Bu Mirah mulai menangis. Tangisnya bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa haru yang luar biasa. "Pak, ini keajaiban. Gemilang benar-benar dikirim untuk membantu kita," katanya sambil menyeka air matanya. Pak Wirya menatap tubuh Gemilang yang tergeletak di meja. Ada rasa bersalah yang mendalam di hatinya, tetapi juga rasa syukur yang tak terkira. Ia merasakan pengorbanan ikan itu bukan hanya soal dagingnya, tetapi sesuatu yang lebih besar dari itu. Setelah kejadian itu, mereka memutuskan untuk tidak memakan Gemilang. Sebaliknya, Pak Wirya mengubur tubuh ikan itu di halaman belakang rumah mereka, di bawah pohon rindang tempat Gemilang dulu sering dilihat anaknya bermain. Di atas kuburannya, mereka menanam bunga sebagai tanda penghormatan kepada ikan yang telah memberikan mereka keajaiban. Butiran emas itu mereka gunakan dengan bijak. Sebagian emas dijual untuk memperbaiki perahu Pak Wirya dan membeli kebutuhan sehari-hari. Dengan perahu yang baru dan lebih kuat, Pak Wirya bisa kembali melaut dan mendapatkan hasil tangkapan yang melimpah. Sebagian lagi mereka simpan sebagai tabungan, untuk masa depan anak mereka dan sebagai pengingat akan pengorbanan Gemilang. Hari demi hari, kehidupan keluarga Pak Wirya mulai membaik. Mereka tak lagi kelaparan, dan rumah mereka perlahan diperbaiki. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Pak Wirya dan keluarganya tak pernah melupakan Gemilang. Setiap sore, Pak Wirya duduk di saung kecil yang ia bangun di dekat kuburan Gemilang. Ia sering menghabiskan waktu di sana untuk merenung dan mengingat perjalanan hidupnya. Saung itu ia namai Saung Gemilang, sebagai penghormatan kepada ikan yang telah mengubah hidup keluarganya. Anak mereka sering bermain di dekat saung itu, tertawa dan berlari-lari di sekitar pohon tempat Gemilang dimakamkan. Bu Mirah pun sering duduk di sana, menyiapkan makanan ringan untuk keluarganya. Saung itu menjadi tempat berkumpul dan berbagi kebahagiaan, mengingatkan mereka pada pengorbanan Gemilang yang tak ternilai harganya. Pak Wirya sadar bahwa kehidupan tak selalu mudah, tetapi ia juga belajar bahwa keajaiban bisa datang dalam bentuk yang tak terduga. Ia tak pernah menganggap ikan itu sebagai sekadar tangkapan, tetapi sebagai pengingat bahwa kasih sayang, pengorbanan, dan rasa syukur adalah hal-hal yang paling berharga dalam hidup. "Terima kasih Gemilang," bisiknya setiap kali ia duduk di saung itu. "Kau telah memberikan kami lebih dari sekadar emas. Kau telah mengajarkan kami arti kebersamaan dan keikhlasan." Meskipun Gemilang sudah tiada, kehadirannya tetap hidup dalam hati keluarga kecil itu, memberikan mereka kekuatan untuk menjalani hidup dengan penuh syukur dan harapan. Hari-hari berlalu setelah pengorbanan Gemilang, dan kehidupan keluarga Pak Wirya berangsur-angsur membaik. Dengan emas yang ditemukan di perut Gemilang, mereka telah mampu memperbaiki perahu tua Pak Wirya yang rusak parah, menggantinya dengan perahu baru yang lebih kokoh dan dilengkapi dengan jaring modern. Perahu itu kini menjadi kebanggaan Pak Wirya, simbol dari awal baru dan perjuangan panjangnya. Di desa,
Kabar tentang ikan ajaib itu telah menjadi cerita yang sering dibicarakan. Banyak yang datang untuk mendengar langsung kisah dari Pak Wirya. Beberapa orang menganggapnya sebagai legenda, sementara yang lain melihatnya sebagai bukti nyata dari keberkahan dan mukjizat Tuhan. Tetangga-tetangga yang sebelumnya meremehkan keputusan Pak Wirya untuk merawat gemilang kini berubah sikap. Mereka sering datang ke saung kecil di belakang rumahnya, saung gemilang, untuk berbincang, mendengar pengalaman hidupnya, atau sekadar menikmati suasana yang damai. Saung itu bukan hanya menjadi tempat bagi keluarga kecil itu, tetapi juga menjadi tempat berkumpul bagi warga desa. Pak Wirya, ceritakan lagi tentang gemilang, pinta seorang anak kecil yang duduk di pangkuan ayahnya. Pak Wirya tersenyum. Ia tak pernah bosan menceritakan kisah gemilang, bukan untuk membanggakan dirinya, tetapi untuk mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Gemilang mengajarkan aku untuk tidak hanya memandang sesuatu dari sisi materi. Ikan itu membawa kami keajaiban, tapi lebih dari itu, ia mengajarkan kami tentang rasa syukur, pengorbanan, dan keikhlasan, katanya. Namun, perubahan terbesar terlihat pada keluarga Pak Wirya sendiri. Hubungan antara dirinya, Bu Mirah, dan anak mereka semakin erat. Dulu, mereka sering merasa tertekan karena kekurangan, tapi kini mereka belajar untuk saling mendukung dan bersyukur atas apapun yang mereka miliki. Bu Mirah yang dulu sering cemas dengan keadaan ekonomi kini lebih tenang. Ia mulai menanam berbagai tanaman di kebun kecil mereka, sehingga rumah mereka tak hanya memiliki persediaan makanan, tetapi juga terlihat lebih asri. Anak mereka, yang sebelumnya sering terlihat lesu karena kelaparan, kini tumbuh dengan ceria. Ia sering bermain di sekitar saung gemilang, mengajak teman-temannya dari desa untuk ikut serta. Suatu sore, Pak Wirya duduk di saung bersama keluarganya. Ia memandang perahu barunya yang tertambat di tepi pantai, terlihat megah dengan cat biru dan putih yang baru. Di dekatnya, anaknya tertawa riang sambil bermain dengan mainan kayu sederhana, sementara Bu Mirah menyiapkan teh hangat. "Pak," kata Bu Mirah sambil menyerahkan secangkir teh kepada suaminya. "Apa kau pernah menyesal karena kita harus kehilangan gemilang?" Pak Wirya terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. "Tidak, Bu. Aku memang merasa kehilangan, tapi aku tak pernah menyesal. Gemilang telah memberikan kita lebih dari yang pernah kubayangkan. Ia bukan hanya memberi emas, tetapi juga harapan. Dan aku percaya, pengorbanannya adalah bagian dari rencana Tuhan untuk kita." Bu Mirah tersenyum. Ia tahu suaminya telah melalui banyak hal, dan ia bangga pada keputusan-keputusan yang telah diambilnya. Malam itu, seperti biasa, Pak Wirya duduk di tepi saung gemilang setelah semua orang pergi tidur. Ia menatap langit malam yang dipenuhi bintang, lalu menundukkan kepala dan berdoa. "Tuhan, terima kasih atas semua yang telah Kau berikan. Terima kasih karena Kau mengirimkan gemilang ke dalam hidup kami. Tolong jaga dia di tempat yang baik, karena ia telah melakukan begitu banyak untuk kami. Dan tolong jaga keluargaku, agar kami selalu ingat untuk bersyukur." Doanya dengan suara lirih. Sejak kejadian itu, Pak Wirya semakin rajin melaut. Ia bukan hanya mencari ikan untuk dijual, tetapi juga sering menyisihkan sebagian hasil tangkapannya untuk dibagikan kepada tetangga yang membutuhkan. Banyak orang di desa mulai menghormatinya bukan hanya sebagai nelayan, tetapi juga sebagai sosok yang dermawan dan bijaksana. Suatu hari, seorang tetangga datang ke rumah Pak Wirya. Ia membawa anaknya yang sakit dan meminta bantuan. Tanpa ragu, Pak Wirya memberikan sebagian emas yang masih ia simpan untuk membiayai pengobatan anak itu. "Pak Wirya, ini terlalu banyak. Saya tak bisa menerimanya," kata si tetangga dengan suara gemetar. Pak Wirya hanya tersenyum. "Ambillah. Tuhan sudah memberi saya lebih dari cukup. Sekarang giliran saya membantu orang lain." Tetangga itu pergi dengan air mata haru, sementara Pak Wirya kembali ke saungnya. Ia menatap kolam kecil yang dulu menjadi rumah gemilang, kini kosong tetapi penuh dengan kenangan. Ia merasa bahwa semangat gemilang tetap hidup di dalam dirinya, membimbingnya untuk terus berbuat baik. Saung gemilang tak hanya menjadi tempat berkumpul bagi keluarga Pak Wirya, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan dan harapan bagi seluruh desa. Di sana, orang-orang sering datang untuk berbagi cerita, mencari inspirasi, atau sekadar menikmati keindahan pantai di kejauhan. Pak Wirya, Bu Mirah, dan anak mereka kini menjalani kehidupan yang lebih baik.
Mereka tak lagi khawatir akan kelaparan atau kekurangan. Namun, yang paling penting, mereka belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari harta benda, melainkan dari rasa syukur, cinta, dan kebersamaan. Dan meskipun gemilang telah pergi, kenangan tentang ikan itu tetap hidup di hati mereka. Setiap kali mereka duduk di saung gemilang, mereka merasa bahwa ikan itu masih bersama mereka, mengingatkan mereka akan keajaiban hidup dan kekuatan kasih sayang. Musim berganti, dan kehidupan di desa kecil tempat Pak Wirya tinggal semakin makmur. Saung gemilang, tempat yang dulunya hanya sebuah bangunan sederhana di halaman belakang rumah Pak Wirya, kini telah menjadi tempat yang dihormati oleh warga desa. Tempat itu bukan hanya sebuah saung biasa, melainkan simbol dari harapan dan pengorbanan, sebuah tempat yang mengingatkan semua orang akan kekuatan tak terduga dari kebaikan dan rasa syukur. Pak Wirya masih melaut setiap pagi, meski hasil tangkapannya tak sebanyak dulu. Namun, ia merasa cukup, karena kini ia memiliki lebih banyak waktu untuk keluarga dan untuk berbagi dengan orang lain. Bu Mirah semakin terampil mengelola kebun mereka, menanam berbagai tanaman yang tidak hanya berguna untuk mereka, tetapi juga sering dijadikan bahan oleh-oleh bagi tetangga yang datang berkunjung. Anak mereka, yang dulu hanya bisa melihat dunia dengan pandangan penuh keraguan, kini tumbuh menjadi anak yang penuh semangat dan rasa ingin tahu. Ia suka membantu ibunya di kebun dan sering menemani ayahnya di tepi laut saat ia pergi melaut. Meskipun ia belum terlalu mengerti sepenuhnya tentang pengorbanan yang telah dilakukan ayahnya, ia mulai merasakan kedamaian yang ada di rumah mereka, kedamaian yang dulu hampir hilang karena kesulitan hidup. Hari itu, suasana di saung gemilang terasa lebih ramai dari biasanya. Banyak tetangga yang datang untuk berkumpul, mendengarkan cerita Pak Wirya, atau hanya sekadar menikmati makanan sederhana yang disiapkan Bu Mirah. Ada yang datang dengan cerita tentang kehidupan mereka yang juga mulai berubah, ada yang datang hanya untuk berbagi kebahagiaan, dan ada juga yang datang dengan masalah, berharap mendapatkan petunjuk atau nasihat dari Pak Wirya yang telah banyak belajar dari pengalaman hidupnya. Pak Wirya, bagaimana caranya agar hidup bisa selalu bersyukur seperti Bapak? Tanya seorang tetangga, seorang wanita parubaya yang baru saja kehilangan suaminya beberapa bulan lalu. Kadang saya merasa tak ada harapan lagi setelah apa yang terjadi pada keluarga saya. Pak Wirya tersenyum, menatap tetangganya dengan penuh empati. Kehidupan memang tidak selalu mudah, Bu. Banyak cobaan yang datang tanpa kita duga. Tapi percayalah, setiap cobaan adalah pelajaran, dan di balik setiap kesulitan, ada sesuatu yang bisa kita syukuri. Kadang, kita harus melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Seperti saat aku merawat gemilang. Pada awalnya, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi aku memilih untuk percaya dan merawatnya dengan sepenuh hati. Tetangga itu terdiam, menatap Pak Wirya dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Dan sekarang, Anda bisa membantu banyak orang. Bukan aku yang membantu mereka, Bu. Tetapi Tuhan yang memberiku kesempatan untuk berbagi. Kalau kita bisa membuka hati untuk memberi, kita akan menerima lebih banyak daripada yang kita harapkan, jawab Pak Wirya dengan penuh kebijaksanaan. Sementara itu, anak Pak Wirya yang kini sudah tumbuh sedikit lebih besar, duduk di pojok saung gemilang, menggambar-gambar ikan dan laut di atas selembar kertas. Ia menatap gambar ikan yang ia buat, seolah ingin menggambarkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar gambar. Ayah, kenapa ikan-ikan itu penting? Tanyanya, mendongak pada ayahnya yang sedang berbincang dengan tetangga. Pak Wirya menunduk, menyadari bahwa anaknya mulai mengerti tentang nilai-nilai yang ia ajarkan. Ikan, nak, tidak hanya memberikan kita makan, tetapi juga mengajarkan kita untuk menghargai hidup. Dulu, kita hampir tidak memiliki apa-apa, tapi ikan itu mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas apa yang kita miliki, sekecil apapun itu. Dan yang lebih penting, kita harus selalu siap untuk berbagi apa yang kita punya dengan orang lain, karena kebahagiaan datang dari memberi, bukan hanya dari menerima. Anak itu mengangguk, meskipun mungkin ia belum sepenuhnya mengerti. Namun, ia merasa ada sesuatu yang hangat dan menenangkan dalam kata-kata ayahnya. Ia menggambar lagi. Kali ini ikan besar yang ia tahu bernama gemilang. Ketika matahari mulai tenggelam, Pak Wirya duduk di kursi kayu di luar saung gemilang, memandangi hamparan laut yang berkilauan oleh cahaya senja. Ia merasa damai, meskipun dalam hatinya masih terngiang jelas pengorbanan yang dilakukan gemilang untuk keluarganya. Gemilang, terima kasih telah mengajarkan kami begitu banyak hal, bisik Pak Wirya, seolah berbicara kepada ikan yang telah memberi mereka keajaiban.
Ia menatap langit yang semakin gelap, merasa bahwa ikan itu selalu ada di sekelilingnya, meskipun tubuhnya telah terkubur di bawah pohon yang rindang di halaman belakang rumah. Setiap kali aku melihat laut, aku merasa kau masih di sini, Gemilang. Kau akan selalu menjadi bagian dari kami. Warga desa yang berkumpul di saung Gemilang pada sore itu, menyadari sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kebaikan Pak Wirya. Mereka mulai memahami bahwa kekayaan hidup tidak hanya berasal dari materi atau harta, tetapi dari kebersamaan, pengorbanan, dan rasa syukur yang mendalam. Saung Gemilang bukan hanya menjadi tempat untuk berbagi cerita, tetapi juga tempat untuk merenung, tempat untuk menemukan kembali harapan yang pernah hilang, dan tempat untuk merayakan hidup dengan segala keajaibannya. Pak Wirya kini tahu, kebahagiaan yang ia rasakan adalah hasil dari pengorbanan Gemilang yang tulus dan keikhlasan dirinya untuk memberi. Ia telah menemukan makna sejati dalam hidup, dan itu jauh lebih berharga daripada semua emas di dunia.